Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadanil fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Alhamdulillah, puji syukur kita tujukan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita tujukan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga beliau, sahabat beliau, kerabat beliau, zuriat beliau dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari yaumil qiyamah nanti. Nama ulun Badrun bin Adul bin Antung bin Jalal. Ulun adalah hadim daripada Rumah Al-Quran Assalam, Komplek Dinar Mulia, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam kesempatan ini, ulun ingin berbagi pendapat, berbagi pengetahuan dengan sahabat-sahabat ulun, kawan-kawan ulun dimanapun berada, dan juga dengan pengunjung channel YouTube kami ini dimanapun berada. Kali ini kita ingin membicarakan tentang masalah adab-adab ketika beramal di dalam tasawuf. Artinya orang tasawuf itu beramal itu ada adab-adabnya dan ada pandangan-pandangan mereka dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setengah daripada tanda-tanda berpegang atas amal. Jadi ada orang yang berpegang kepada amal, artinya bergantung dengan amal perbuatannya, bergantung kepada ibadahnya, bergantung kepada amaliyahnya. Berkurang harapnya ketika terjadi adanya kesalahan pada dirinya. Lalu orang yang beramal tadi bergantung kepada amalnya, lalu melakukan suatu kesalahan. Nah, setelah ia melakukan kesalahan, dia merasa harapannya kepada amalnya dia sudah kada kawa diharap lagi, hilang harapannya kepada amalnya. Orang yang beribadah itu terbahagi kepada beberapa macam atau beberapa tingkatan. Tingkatan yang pertama, orang beribadah itu karena menginginkan surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang beribadah, kepada orang yang taat. Dan orang tersebut beribadah karena takut dengan siksa neraka Allah Subhanahu wa taala yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang maksiat. Nah, jadi orang ini beribadah bukannya karena tunduk kepada Allah, bukan karena taatnya kepada Allah, melainkan semata-mata menginginkan ke surga dan takut dengan neraka. Ada orang nang tingkatannya nang kayak ini. Dan orang yang kedua beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ingin sampai kepada Allah taala dan terbuka hijab. Nah, jadi beramal beribadah, menjalin berhalwat, mengamalkan tarekat segala macam. Orang ini tujuannya untuk apa? Yaitu untuk supaya itu dibukakan Allah taala hijab, lalu bisa jadi orang yang kasab, kau melihat macam-macam, melihat alam gaib, melihat nang alam jin segala macam. Tujuannya beribadah, tujuan berhalwat itu tujuannya. Dan juga berharap diberikan Tuhan karamah-karamah supaya memiliki kelebihan-kelebihan yang menyalahi daripada adat. Nah, beramal itu siang malam berhalwat, tapi itu tujuannya. Kedua kelompok ini, kedua golongan ini atau kedua macam ibadah orang ini menurut orang-orang arif billah, menurut orang-orang yang sudah wasil kepada Allah yang sebenarnya, mereka adalah orang-orang yang tercela dalam pandangan mereka. Masih tercela. Yang pertama beribadah karena surga, takut dengan neraka. Yang kedua beribadah taat kepada Allah, berhalwat segala macam, tujuannya supaya kasab, supaya kau melihat alam gaib, supaya melihat benda-benda yang kada dapat dilihat dengan mata, ya kau melihat, itu tujuannya beribadah. Kemudian ia juga beramal supaya mendapatkan karamah yang menyalahi daripada adat, supaya ia itu melebihi daripada orang-orang biasa. Ini tujuannya beramal, bukan tujuannya untuk
taat kepada Allah semata-mata karena ketaatannya, tapi ada tujuan-tujuan tertentu yang tujuannya itu masih berdasarkan daripada nafsu. Orang beribadah masuk surga itu karena nafsunya. Orang takutan dengan neraka beribadah itu pun karena nafsunya. Orang beramal, berhaluat, hendak kasab, hendak melihat alam gaib, hendak melihat ini nang kada kabar dilihat oleh mata inya kau melihat, itu pun orang nang kada ikhlas beramal karena apa? Karena mengikuti kepentingan nafsunya supaya dapat karamah, kau terbang, kau berjalan di atas air, itu pun juga masih karena nafsu, karena nafsunya bukan karena ketaatannya yang sebenarnya kepada Allah Subhanahu. Kedua orang ini tercela menurut pandangan arif billah yang sebenarnya. Adapun yang ketiga ini orang arif billah yang sebenarnya. Orang-orang yang ketiga itu orang yang melakukan ibadah semata-mata itu karena mendekatkan dirinya kepada Allah, karena Allah. Mendekatkan diri kepada Allah karena Allah, ia beribadah tadi tulus tanpa ada dorongan nafsu karena ingin ini, karena takut ini, karena menghendaki ini dan itu sebagainya. Nah, inilah orang yang termasuk arif billah yang sebenarnya. Tidak karena menginginkan surga, tidak karena takut kepada neraka, dan juga bukan karena ingin kasab, bukan juga ingin karena mengharapkan karamah. Dan mereka pun beramal tidak memandang bahwasanya amal perbuatan itu datang daripada wujud diri mereka, melainkan datang daripada Allah sendiri. Mereka beramal bukan karena mereka itu diberi kemampuan, memiliki kekuatan beramal, kada. Mereka beramal kada lagi menampakkan wujud akwan diri mereka, tapi mereka lebih menunjukkan adalah sifat kebesaran Allah yang nampak pada diri mereka sehingga mereka bisa melakukan ibadah tadi kepada Allah. Nah, jadi ibadah tadi dari Allah, dengan Allah, dan untuk Allah. Tidak dari mereka, dengan mereka, untuk mereka. Bukan seperti golongan yang pertama dan golongan yang kedua. Inilah arif billah yang sebenarnya. Mereka memandang bahwa perbuatan itu adalah datangnya dari fa'il yang hakiki, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi daripada mereka itu hanyalah tajalli Allah, dan itu semata-mata adalah mazharnya daripada Allah. Mereka sendiri adalah bersifat dengan sifat la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan upaya. Semua adalah kepunyaan Allah, termasuk diri mereka dan segala perbuatan mereka dan segala amal ibadah mereka itu adalah kepunyaan Allah yang dihadiahkan Allah kepada mereka, bukan daripada mereka yang dihadiahkan mereka kepada Allah. Nah, ini tingkatan arif billah yang sebenarnya. Mereka inilah yang sudah tidak tercela lagi karena sudah semuanya itu tidak lagi mengandalkan wujud daripada diri mereka. Dan apabila jatuh kepada maksiat, yang pertama tadi jatuh kepada maksiat, misalnya jatuh kepada maksiat lalu ia merasa putus harapannya kepada Allah, hampirnya berhadap Allah Ta'ala karena ia melakukan kemaksiatan. Adapun mereka ini, seandai kata mereka jatuh kepada maksiat, orang arif billah ini, maka mereka tetap berharap, tidak berkurang harap mereka kepada Allah, karena mereka merasa bahwa mereka tidak mampu menghindar daripada maksiat. Hanya saja mereka takut kepada Allah dan mereka kembali kepada Allah. Nah, jadi takutnya kepada Allah tadilah dan kembali kepada Allah. Karena orang-orang arifin dan orang-orang arif billah ini, orang arifin yang disebut juga orang-orang arif billah ini, mereka sudah tenggelam dan panah diri mereka dalam lautan ma'rifatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka sudah tenggelam dengan suhud mereka sudah tenggelam dengan musyahadah mereka sudah berkekalan dengan musyahadah kepada tauhidul af'al, mereka sudah berkekalan musyahadah kepada tauhidul asma, tauhidul sifat, dan tauhidul zat. Inilah orang-orang arif billah. Kita ini adalah orang awam, tetap orang awam. Kita membicarakan ilmu ini hanya sekadar untuk mengetahui ilmu mereka. Kita belum tentu mungkin bisa mencapai kepada tingkatan itu. Hanya sekadar mengetahui. Agar kita mengetahui seperti apa kedudukan orang arif billah, seperti apa kedudukan orang yang masih muridin, seperti apa kedudukan orang yang masih mubtadi, dan seperti apa kedudukan orang awam.
dan kita akan melihat di mana posisi diri kita itu berada. Jika kita orang awam, maka kita tetaplah berjalan dengan jalan orang awam. Kita beribadah sesuai dengan ibadah tingkatan orang awam. Kita berilmu sesuai dengan tingkatan ilmu orang awam, dan kita beradab sesuai dengan adab orang awam. Kita tidak akan bisa memaksakan diri kita untuk mencapai derajat yang itu bukan milik kita. Namun, kita hendaklah bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah, dan berpegang teguh kepada seorang guru yang bujur-bujur bisa memimpin kita dan mendidik kita, menuntun kita sampai ke hadrat Allah. Itulah guru yang kita cari. Sekiranya hanya ini yang bisa kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.